Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil haflah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu mi'raju kulli mu'minin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di saat ini alhamdulillah karena rahmatnya, karena takdirnya, karena pertolongannya, kita dapat sama-sama melaksanakan kegiatan yang luar biasa, yang bernilai positif, mudah-mudahan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi melalui kegiatan sanlat di sekolah atau program Sematren Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kegiatan ini ladang amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, terutama adik-adik, para siswa-siswi yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sedikitnya pengalaman dan ilmu yang tentunya mudah-mudahan dapat dijadikan sebuah kemanfaatan khusus bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua. Apa yang akan dibahas hari ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui, di dalam Islam ada berbagai macam-macam ilmu. Seperti kita di sebuah pondok pesantren biasa mengkaji beberapa ilmu yang pada istilahnya adalah fan ilmu atau cabang-cabang ilmu. Halnya sama di sekolah juga, kita belajar ada beberapa aspek pendidikan agama Islam. Sebenarnya ini sama, fan ilmu dan aspek. Yang intinya pendidikan agama Islam atau ilmu dalam agama Islam memiliki berbagai cabang yang mungkin kita setiap harinya mengenal, kita setiap harinya praktek atau melakukan. Apa itu satu-satunya atau mungkin jenis dari fan ilmu? Diantaranya ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu nahu, sharaf, ada ilmu tasawuf, ada usul fikih, dan yang lainnya. Bahkan di sini menurut para ulama ada 12 fan ilmu yang rata-rata di pesantren diajarkan. Dan tentunya mudah-mudahan kita hari ini bisa mengkaji salah satu dari fan-fan ilmu tersebut. Terutama saat ini Bapak berkesempatan untuk menyampaikan terutama tentang al-fiqhu, yaitu tentang kajian fikih. Kita sudah tahu dan sudah atau mungkin sering mendengar fikih. Bahkan ini menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah madrasah, ada pelajaran fikih.
ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara syariat praktik ibadah. Tata cara syariat praktek ibadah. Makanya dalam ilmu fikih itu ada beberapa jenis cabang-cabangnya juga. Nah, sebelum ke cabang-cabang, mari kita kaji di sini. Kurang lebihnya mungkin adik-adik yang belum tahu apa itu fikih. Di dalam sebuah kitab yang namanya Mabadi Awaliyah, ya, itu sering dikaji, ya, diajarkan oleh para kiai, para ustadz di pesantren. Mungkin kalau ngaji-ngaji di rumahan atau ngalong ya istilahnya, ya, ngaji malam, ngaji asar satu waktu atau dua waktu, itu mungkin jarang-jarang ke sana. Ada yang namanya salah satu kitab usul fikih, termasuk usul fikih, namanya Mabadi Awaliyah. Di Mabadi Awaliyah diterangkanlah atau mungkin dijelaskanlah apa makna atau definisi dan juga arti dari fikih tersebut. Ulama menjelaskan apa itu fikih. Al-fikhu huwa al-fahmu. Ya. Al-fikhu huwa al-fahmu. Fikih sama dengan faham. Nah, di sini paham bagaimana? Apakah paham mengerti? Kurang lebihnya yang dimaksud paham di sini adalah bisa dikatakan sebuah pendapat, atau juga bisa ditambahkan sebuah gagasan dan seterusnya ke sana. Paham adalah sebuah pemahaman atau mungkin sebuah pendapat. Siapa yang memberi kepemahaman, siapa yang memberikan pendapat? Nah, sebagaimana dasarnya al-fiqhu, berarti ini para fuqaha atau disebut ulama fuqaha. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ulama fuqaha. Ulama ahli fikih. Di mana kita mendengar fuqaha berarti itu ulama ahli fikih. Ulama-ulama yang bergelut, ya, bukan gelut bahasa Sunda, ya, atau mendalami atau mengkaji, atau seorang ulama ahli-ahli dalam urusan fikih, dalam urusan pemahaman, di mana nantinya akan timbullah beberapa cabang dari al-fiqhu tersebut, ya. Karena paham itu tidak akan mungkin sama. Satu kepala, satu pemahaman, 10 kepala, 10 pemahaman. Kalau 1000 kepala berarti 1000 pemahaman. Ini sebenarnya tidak jauh seperti zaman sekarang. Banyak paham-paham. Hanya ketika pemahaman seorang ulama itu menjadi rahmah. Khilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat di antara para ulama itu menjadi rahmah, menjadi ilmu. Wa khilaful ummati hadza, dan apabila ada yang berbeda pandangan, berbeda pemahaman, umat-umat zaman sekarang furqatun, bisa jadi pemecah belah, atau azabun, bisa jadi sebuah azab, siksaan, ya, baik siksaan ketika hidup, ya, bagaimana cara menerapkannya, bingung dan seterusnya, atau azabun kelak di akhirat. Untuk itu dalam fikih jika ada ikhtilaf itu sudah tidak diragukan lagi, pasti ada ikhtilaf, karena yang namanya pemahaman itu tidak akan sama. Yang dimaksud pemahaman di sini mungkin ada sumber. Iya, ada sumber. Apa itu sumbernya? Kurang lebih pemahaman dari yang namanya Quran dan hadis. Satu ayat
dikaji oleh satu ulama mungkin satu pemahaman. Satu ayat dikaji oleh dua ulama mungkin dua pemahaman. Dan berikutnya dan berikutnya. Jika satu ayat dikaji oleh 10 ulama bisa jadi 10 pemahaman. Sama pun ayat hadis. Rasulullah memberikan sebuah hadis bla 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 bla. Seorang ulama memberikan pendapat atau pemahaman ini yang dimaksud Rasul. Ternyata ada ulama yang lain ini maksudnya. Tapi di situ tidak akan menjadi perselisihan, tidak akan menjadi pertentangan, tidak akan menjadi cekcok, tidak akan menjadi peristiwa yang melonggarkan tali persaudaraan. Sebagaimana tadi kaidah, ikhtilaful ulama rahmatun. Ketika ulama berbeda pendapat dalam sebuah pemahaman, itu menjadi ilmu bagi kita. Nah, contohnya kita adalah umat muslim, secara keseluruhan muslim. Ya, al-muslimuna ikhwatun. Muslim itu semuanya saudara dalam akidah. Ya. Tapi ketika dalam sebuah praktek ibadah, kenapa ada yang berbeda? Nah, di sini berarti urusan fikih. Makanya dalam contoh ya, dalam wudu itu nempel kulit, ada yang batal, ya, nempel kulit antara laki-laki dan perempuan ada yang batal, ada yang tidak. Itulah hasil sebuah pemahaman. Tapi tidak menjadi pertentangan para ulama. Tapi hari ini kenapa kok jadi pertentangan? Nah, itu ya salah satu dari beberapa contoh itu ya. Nah, fikih di sini setidaknya ada beberapa cabang ya. Di antaranya yang pertama, yang paling dasar adalah fikih toharo. Fikih yang berkaitan dengan toharo. Tohur, tohrun, apa? Suci. Hal-hal yang berkaitan dengan kesucian. Apa di dalamnya fikih toharo itu? Ada wudu, ada lagi apa? Tayamum, ya. Kemudian apa lagi? Mengenal air, ada istinja, ya. Banyak yang lainnya berkaitan dengan toharo, mengenal najis, ya. Bahkan di sana head itu ada toharo, ya, dan seterusnya berkaitan dengan kesucian, berkaitan hal dengan penyucian, kesucian. Tuh, fikih toharo. Bahkan fikih toharo menjadi dasar kepada praktik-praktik ibadah yang lainnya. Ya. Contoh, sholat itu syaratnya toharatul hadasaini. Ya. Tawaf itu syaratnya toharatul hadasaini. Suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Bila sholat harus suci dari hadas kecil, nah, itu contohnya. Jadi fikih toharo itu mendasari beberapa ibadah yang lainnya. Ya. Tapi tidak semua ibadah. Tidak semua ibadah. Yang namanya ibadah kan kita sudah tahu ya, apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Ibadatun. Ibadah. Salat, oh ibadah. Wudu, oh ibadah. Saum, oh ibadah. Kan itu? Ya, menutup aurat, oh ibadah. Apa sih ibadah? Bahkan kita nyapu-nyapu, ibadah. Bahwa kita senyum, ibadah. Apa itu ibadah? Nah, ini kadang ketika diberikan satu lafaz kita memahaminya. Oh, ibadah teh segala perilaku yang baik, yang sesuai syariat Islam, yang dilakukan niat lillahi ta'ala, itulah ibadah. Minimalnya kita punya pemahaman seperti itu. Segala perilaku yang baik, segala sesuatu yang baik yang dilakukan sesuai dengan syariatnya, kan gitu, dan dilaksanakan niat lillahi ta'ala, itulah menjadi ibadah. Ya, senyum, kita memberikan kebahagiaan pada orang lain. Ya, bersih-bersih, kita mengindahkan lingkungan. An-nazafatu minal iman. Apalagi saum, apalagi sholat yang jelas ada batal, ada syarat, ada rukun. Untuk itu sedikitnya di sini Bapak
akan menjelaskan berkaitan dengan sholat. Anak-anakku sekalian, yakin kita yang namanya as-sholatu imaduddin, as-sholatu khairum minan naum. Kan itu ya? As-sholatu ala waktiha. Ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Banyak dari kata as-sholatu. Ya. Sholat, teman-teman, sholat. Karena sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kurang lebih seperti itu. Untuk itu mari perbaiki sholat. Sholat memiliki dasar hukum, yaitu dalil-dalil Al-Quran. Banyak kita temukan sholat. Yang paling dasar adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Dirikanlah salat. Sebab salat tadi yang pertama adalah imaduddin. Pokoknya dalam agama kita, agama Islam. Ibadah pokok. Sama hanya kita makan. Nasi itu adalah jenis makanan yang pokok dalam melaksanakan makan. Ya. Ya kalau makanan pokoknya kan beras ya. Itu nasinya. Nasi bila sudah ada kita sanggup makan walaupun di dipurulukan dipurulukan kuyah sanggup kita makan kan, sanggup ya. Ada garam ya, taburi garam sanggup kita makan. Satu piring setengah sanggup. Satu colek, 2 colek sanggup. Coba kita, ada daging ayamnya, ada sayurnya, ada lauk pauk yang lainnya, ada sambal, ada lalap. Yuk makan yuk. Boleh makan? Kurang lebih pasti ada hal yang hilang. Kok yang pokoknya hilang? Disebut makan enggak mungkin. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau yang namanya sholat itu jelas ibadah pokok, dan sholat akan menjadi kunci diterimanya amal-amal yang lain. Kita saum hari ini, kita sholat tahajud hari ini, kita sholat duha hari ini, kita tadarus hari ini tanpa sholat fardu. Semua amal itu menurut sebagian pendapat, menurut sebagian keterangan hilang, menurut sebagian keterangan ditangguhkan. Coba ya, kalau yang namanya ditangguhkan itu ada urusan kita ditangguhkan, bagaimana perasaan? Ya kalau urusan dunia, urusannya masih hidup di dunia ini, urusan ditangguhkan, perasaan kan mungkin agak kacau, tapi bisa diulang, bisa disetting kembali, bisa di schedule kembali, bisa di plan kembali. Tapi yang namanya amal sudah ditangguhkan. Ketika kita kelak di akhirat, oh itu amal saya kenapa tidak sampai kepada saya? Ya, itu amal saya, itu amal iya, tapi tidak akan sampai, tidak akan jadi sebuah pahala. Kenapa? No, yang pokoknya nggak ada. Oh, ini ada ikan, oh, ini ada lalap, sambal, yuk makan, nggak mau nggak ada nasinya. Coba bagaimana? Kira-kira seperti itu. As-sholatu imaduddin. Yuk kita sholat sama-sama. Untuk itu sholat itu sangat penting sekali. Itu diantaranya. Nah, sholat ya, sholat. Bahkan kita sering membaca dalam salah satu surat pendek ya, juz amma tuh ya. Surat apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin. Tahu artinya? Nah, kita harfiah saja ya, secara harfiah, labdiyah harfiah. Fawailul lil musallin. Fawail, maka bagiannya ada neraka. Well, tahu neraka kan? Hanya tahu saja. Tahu dosa, tahu. Gak terasa kan? Kurang seperti itu. Ya, makanya
Kita sering nih tadarus alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang takwa yaitu orang yang percaya pada hal yang gaib. Di antaranya pahala amal kita. Di antaranya apalagi? Surga neraka. Di antaranya takdir Allah. Di antaranya rezeki. Di antaranya hal-hal yang gaib, banyak sekali. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Kurang lebih seperti itu. Hanya sebuah pahala. Kita tidak tahu apakah sholat kita menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah, katakanlah menjadi pahala atau enggak. Maka Allah di sini memberikan warning, peringatan. Fawailul lil musallin, masih diancam bagi seorang muslim yang melaksanakan sholat dengan neraka well. Salah satu nama dari 7 tingkatan neraka, neraka well. Yang paling ganas itu neraka jahanam. Bagi siapa neraka jahanam? 2. Semua neraka isinya 2. 1 orang kafir, kedua orang mukmin yang tidak bertobat, artinya mati dengan dosa. Untuk itu, dengan adanya amal soleh, dengan adanya amal ibadah, yakin akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Dengan catatan kita tidak akan kembali lagi, dengan catatan kita tidak akan melakukan lagi. Anak-anak zaman sekarang tahu dosa, tahu naon dosa teh, kan gitu. Takut dosa, takut. Seolah dosa itu apa ya yang bisa dipermainkan gitu. Padahal tidak. Dosa akan menjadi akan berbentuk makhluk. Sama halnya amal juga akan berbentuk makhluk. Maka dalam satu keterangan, sholat akan menyelamatkan seseorang, saum akan menyelamatkan seseorang. Ya Abdallah, kan gitu. Wahai hamba, ana saumuk, aku saumu, saya puasa kamu. Gitu. Ana sodakotuk, saya adalah sodakoh kamu ketika di dunia. Ana naon istilahnya apa ya, akan menjadi sebuah wujud makhluk lah. Masjid juga sama. Sebuah keterangan menjelaskan masjid itu akan menjemput seseorang ketika orang sedang payah, di mana Shiratal mustaqim. Itu apa yang diceritakan oleh Bapak? Ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi gaib itu tidak dibayangkan, oh jurig, hantu, tidak. Ya, ada gaib, ada yang maha gaib. Malaikat gaib, jin gaib, iblis gaib, Allah maha gaib. Kurang lebih seperti itu. Pahala sholat gaib. Makanya kenapa Allah memberikan peringatan fawailul lil musallin, supaya hati-hati bagi seorang muslim melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai ilmunya. Mudah-mudahan nanti ada yang menjelaskan ilmu sholat, mulai takbir Allahu Akbar sampai salam. Mudah-mudahan ada waktu ya, ada waktu. Ini ya. Tadi kembali lagi, fawailul lil musallin. Kok yang sholat masih diancam ya? Ya iya. Sholat yang mana yang diancam? Mudah-mudahan tidak sholat kita ya. Tapi tetap bagi seorang mukmin ada 2 rasa, khauf dan roja. Khauf
rasa takut. Takut akan siksa Allah, takut akan amal tidak diterima, takut akan bendunya Allah, takut akan istidrajnya Allah. Kan gitu, takut jauh dari kasih sayang Allah, takut amal kita tidak diterima Allah, takut itu. Jadi takut itu harus sampai ke sana. Tidak hanya takut duniawi saja. Takut tidak punya uang, takut tidak punya kekasih, takut ditinggal kekasih, takut tidak kebeli HP, tidak kebeli motor, takut tidak dapat kerja. Memang iya, punya rasa takut seperti itu, tapi yang takut paling utama adalah khaufum minallah. Punya rasa takut kepada Allah dari siksanya, dari ditolak amal kita. Fawailul lil musallin. Yang sholat masih diancam. Yang sholat yang seperti apa? Sholat yang tidak menggunakan ilmunya. Niatnya tidak benar, atau niatnya salah, gerakan rukunnya salah, bacaan rukunnya salah. Mudah-mudahan nanti ada di antara kalian mungkin ya yang bisa menjelaskan, atau dalam kesempatan ini sedikitnya mudah-mudahan Bapak bisa juga menjelaskan. Tapi Bapak mah cangkangna sholat ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu teh bungkusna sholat. Kenapa sih kita itu harus sholat? Ya iya. Satu, sholat itu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah ya, anil fahsya wal munkar, dari keburukan dan kemungkaran. Kok kenapa ya di kita itu banyak kemungkaran dan keburukan? Di antaranya itu mungkin orang sudah lalai terhadap sholat, atau orang sholat dengan lalai. Nah, lalai ya, kade sanes anu tipeting eta mah lalai nya. Anu itu teh anu di parapatan lalai namina teh kan. Anu dicana ku supir lalai sanes. Maksud lalai di sini sahun. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang melaksanakan sholat masih diancam dengan neraka wel. Sholat yang mana? Sahun. Sholat yang terlupakan. Baik terlupakan melaksanakannya, atau sahun, lupa diri sedang sholat. Kemana ngelantur gitu. Taraweh. Allahu Akbar, kemana gitu ya, kayak gerakan aja ya. Awas ya. Minimal sholat yang 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kunci akan menjauhkan kita dari fahsya dan mungkar. Untuk itu mari kita sama-sama perbaiki sholat kita. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan ketakwaan kita. Tentunya di sini kita mengharapkan ridho Allah dari ibadah pokok. Ini Bapak yang terangkan hanya bingkainya saja. Bingkainya juga kecil sebenarnya. Ada bingkai yang besar, apalagi di dalam bingkainya. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bisa melaksanakan sholat dan bisa mengkaji sholat dengan baik dan benar. Ya, mungkin tentunya hanya itu yang dapat Bapak sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya ada hal-hal atau bahasa-bahasa yang memberikan kemanfaatan pada Ananda semua, terkhusus kepada Bapak sendiri. Dan tentunya tadi juga mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, atau bahkan dalil, keterangan yang tidak sesuai. Itu tentunya kekhilafan, kelemahan dan kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.